Halo semuanya, balik lagi di channel Todopedia dan balik lagi di 4 saham non-bank terbaik untuk investasi jangka panjang. Dimana di part yang keempat ini kita lagi-lagi bakalan bahas ada 4 saham yang bukan dari sektor bank yang menurut gue cukup menarik, cukup bagus buat tujuan investasi jangka panjang. Buat kalian yang mau nonton part yang sebelumnya, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia karena masih banyak banget konten-konten yang masih akan gue bawain ke depannya. Oke yuk, nggak usah kita lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, ada saham INDF atau Indofood. Indofood ini perusahaan consumer yang bisnisnya kebagi jadi 4 segmen bisnis. Pertama itu segmen consumer goods yang jual Indomie alias anak usahanya yaitu ICBP. Terus segmen yang kedua ada segmen Bogasari yang jual tepung terigu sama pasta. Terus ada segmen agribisnis yang punya kebun kelapa sawit. Dan terakhir itu segmen distribusi. Selama beberapa tahun terakhir, revenue sama gross profitnya INDF punya pertumbuhan yang bagus. Gak terlalu kencang sebenarnya, tapi solid dan konsisten banget. Net profitnya juga pertumbuhannya cukup bagus selama beberapa tahun terakhir, cuma di tahun 2022 ini turun. Dan ini karena beban bunga dari utangnya mereka itu bengkak. Seperti yang kita udah tahu ya, INDF ini ngambil utang yang gede banget dari bank untuk akuisisi Pine Hill. Secara profitability, return on equity-nya ada di kisaran 10-13%. Ini termasuk lumayan bagus. Nggak terlalu bagus banget, tapi juga nggak bisa dibilang jelek. Sedangkan efisiensinya dari segi net profit margin ada di sekitaran 5-7%-an. Ini termasuk rendah. Overall dari segi profitability sama efisiensi ini termasuk sedang lah ya, nggak terlalu bagus tapi juga nggak bisa dibilang jelek. Next untuk kondisi balance sheet, current ratio bisa dijaga di atas 100%, ini bagus. Sedangkan liabilities to equity ada di bawah 100%. Tapi di tahun 2020 sama 2021 ada di atas 100%. Ini cukup sedang lah ya, nggak gitu bagus tapi nggak jelek juga. Terus INDF ini selain dia cetak net profit, dia juga konsisten cetak cash flow from operation yang positif. Free cash flow-nya juga beberapa tahun terakhir udah positif. Ini bagus, artinya dia udah bisa cetak uang cash yang nantinya bisa dipakai buat ekspansi bisnis atau bisa dibagiin ke investor dalam bentuk dividen sama buyback atau dipakai buat lunasin utangnya yang gede itu juga bisa. Nah, bicara soal dividen, INDF ini juga rutin bagi dividen selama beberapa tahun terakhir dengan yield yang bisa dibilang lumayan ya, 3-5%. Valuasinya INDF ini cukup menarik dengan 8 kali price to earning, 1 kali price to book value, sama 4 kali price to free cash flow. Yang ngebuat INDF ini cukup potensial untuk investasi jangka panjang. Saham INDF ini menurut gue saham yang punya pertumbuhan yang konsisten dan kedepannya INDF ini masih punya potensi pertumbuhan dari penjualan Indomie dari Pine Hill yang mencakup banyak negara. Cuma dengan INDF ini udah jadi perusahaan yang udah gede banget, kita nggak bisa expect pertumbuhan yang tinggi dari INDF. Jadi kedepannya pertumbuhannya INDF ini kemungkinan nggak akan terlalu kenceng tapi lebih ke konsisten aja. Jadi INDF ini lebih cocok buat kalian yang mau invest di saham yang pertumbuhannya nggak kenceng tapi stabil dan konsisten bagi dividen juga. Nah, saham INDF menurut gue cocok untuk dibeli buat tujuan investasi jangka panjang itu di harga maksimal 8.000. Jadi selama masih di bawah 8.000 menurut gue masih cukup bagus, masih cukup menarik buat dibeli buat tujuan investasi jangka panjang. Next kita ke saham yang kedua, saham ITMG atau Indo Tambang Raya Megah. ITMG ini perusahaan tambang batu bara, tapi selain itu dia juga punya bisnis energy service yang mana ini lebih ke bisnis layanan infrastruktur pengolahan batu bara. Terus selain dari tambang dan energy service, ITMG juga bergerak di bisnis renewable energy atau energi terbarukan. Revenue sama profitnya ITMG beberapa tahun terakhir masih uptrend dan di tahun 2021 sama 2022, revenue sama profitnya ITMG ini ngalami lonjakan yang tinggi banget. Dan itu karena harga batu bara yang ngalami lonjakan tahun 2021 sama tahun 2022 karena faktor geopolitik. Selain karena faktor geopolitik, faktor gelombang panas yang terjadi di Cina sama India tahun 2022 juga ngebuat permintaan batu bara dari Cina sama India itu jadinya naik dan ngebuat revenue-nya ITMG jadinya naik juga. Dan perlu kita tahu kalau ITMG itu paling banyak suplai batu bara ke Cina. Tapi dengan suplai batu bara ini udah normal lagi, tahun 2023 ini harga batu bara bakalan turun dan kita mesti expect revenue sama profitnya ITMG tahun ini bakalan turun dan juga mungkin tahun depan juga bakalan turun. Secara profitability, ITMG ini bagus banget bisa pertahanin return on equity yang tinggi di rata-rata 20-30%-an sampai paling tinggi itu bisa sampai 60%.
Sempat anjlok di tahun 2020, tapi itu karena efek pandemi COVID. Jadi profitability-nya ITMG di kondisi normal ini bagus banget. Terus net profit marginnya lumayan fluktuatif ya, tapi ini rata-ratanya gue lihat cukup bagus ya, bisa antara belasan sampai 20-30%. Jadi ini efisiensinya ITMG termasuk bagus juga. Secara balance sheet, ITMG punya current ratio yang bagus banget, bisa jauh di atas 100%, dan liabilities to equity-nya bisa jauh di bawah 100%. Ditambah kas dan setara kasnya bisa lebih gede dari total semua utangnya ITMG. Artinya ITMG ini sehat banget dari balance sheet-nya, dan mereka pegang banyak uang cash yang nantinya bisa dipakai buat ngembangin bisnisnya. Dari segi cash flow, ini juga bagus. Cash from operation sama free cash flow-nya konsisten positif dan bisa melonjak tinggi di tahun 2022. Ini bagus ya, karena mereka konsisten terus ngasilin uang cash yang dipakai nantinya buat investasi untuk ekspansi bisnis atau bisa dibagiin ke investor lewat dividen atau buyback. Jadi meskipun revenue sama labanya ITMG yang bakalan turun tahun ini sama mungkin tahun depan, tapi dengan mereka cetak free cash flow yang gede, plus juga kas setara kasnya lebih banyak daripada utangnya, ini masih ada potensi untuk mereka terus pakai uang cashnya untuk investasi numbuhin bisnisnya dalam jangka panjang. Kedepannya ITMG ini mau ngeluarin uang belanja modal atau capital expenditure yang jauh lebih gede dari tahun lalu, dan itu mau dipakai buat investasi paling banyak di tambang batu baranya. Mereka juga investasi di bisnis yang lain kayak renewable energy, tapi itu nggak terlalu gede. Ini bagus ya, karena artinya meskipun harga batu bara bakalan turun yang ngebuat revenue-nya tahun ini sama tahun depan bakalan turun, tapi dengan ITMG ini masih terus ngembangin tambangnya, artinya masih ada potensi pertumbuhan untuk jangka panjang. Terus ITMG ini punya valuasi yang murah banget ya. Price to earning-nya yang cuma 2 kali, price to book value 1,2 kali, sama price to free cash flow 1,9 kali ngebuat ITMG ini jadi opsi saham yang menarik banget buat investasi jangka panjang. Dan ITMG ini juga saham yang rutin banget bagi dividen dengan yield-nya yang gede banget dari tahun ke tahun. Jadi saham ini bisa dibilang potensi profitnya lebih gede lewat dividen ketimbang lewat capital gain. Nah, kalau kalian mau beli saham ITMG buat investasi jangka panjang, menurut gue bagusnya dibeli di harga maksimal di 37.000. Next, saham yang ketiga ada Demas atau Pura Delta Lestari. Demas ini perusahaan properti industrial, di mana dia ini bisnisnya jualan lahan untuk industri. Jadi lahannya itu dipakai buat bangun pabrik, ruko, perkantoran, sama tempat tinggal untuk orang-orang yang kerja di sekitaran situ. Revenue sama profitnya Demas beberapa tahun terakhir ini trennya naik turun dan cenderung kurang konsisten sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya revenue sama profitnya ini masih dalam tren yang naik. Jadi masih bisa dibilang cukup bagus. Terus dari segi profitability, Demas ini return on equity-nya ada di kisaran belasan persen sampai 20%-an, dan tahun lalu ada di 21% dan ini bagus. Yang artinya Demas ini perusahaan yang punya kemampuan yang bagus dalam investasiin uangnya buat dapat profit yang gede. Net profit marginnya ini juga bagus banget, bisa sampai 40-60%-an, yang artinya Demas ini perusahaan yang efisien banget ngejalanin bisnisnya. Dari segi balance sheet, Demas ini current ratio-nya gede banget, bisa sampai 400%, dan di tahun 2018 bahkan bisa sampai 1200%. Ini bagus banget, artinya aset lancar mereka jauh lebih banyak daripada utang jangka pendeknya. Liabilities to equity-nya Demas juga kecil banget, maksimal cuma 20%. Ini juga bagus banget karena artinya modal bersihnya aja itu udah cukup untuk bayar semua utangnya Demas. Overall dari segi balance sheet, Demas ini utangnya bisa dengan mudahnya dilunasin dengan equity sama aset lancarnya. Terus untuk cash flow, cash from operation sama free cash flow-nya positif, dan ini bagus ya meskipun trennya naik turun nggak konsisten. Artinya Demas ini beberapa tahun terakhir konsisten cetak uang cash yang bisa dipakai buat diinvestasiin lagi ke bisnisnya biar revenue-nya tumbuh, atau bisa juga dikasih ke investor dalam bentuk dividen atau buyback. Bicara soal dividen, Demas ini beberapa tahun terakhir rutin bagi dividen dengan yield yang tinggi banget di kisaran belasan persen tiap tahunnya. Jadi Demas ini saham yang cocok buat kalian yang mau cari saham buat dividen investing. Kedepannya Demas ini masih punya potensi pertumbuhan dengan dia ekspansi lahan land bank-nya. Terus juga permintaan untuk lahan di kawasan industri masih gede, terutama dari industri data center. Jadi potensi pertumbuhan Demas ini masih cukup bagus ke depannya, dan salah satunya karena berkembangnya industri data center. Selain data center, pihak Demas sendiri bilang kalau udah banyak juga permintaan dari industri otomotif. Tapi untuk ekspansi lahan, Demas ini nggak bisa sembarangan ekspansi karena lahan mereka berdekatan sama lahan dari perusahaan properti lain. Jadi potensi ekspansi lahannya Demas ini masih terbatas. Ditambah juga dividen payout rasionya Demas yang tinggi, ini jadi pertanda kalau Demas ini nggak terlalu banyak investasi buat pertumbuhan bisnis. Jadi perkiraan gue, potensi pertumbuhannya Demas ini nggak akan terlalu gede. Jadi kalau untuk capital gain, menurut gue dari saham Demas ini nggak akan terlalu banyak dan lebih ngandelin keuntungan dividen.
Secara valuasi, The Mas ini masih cukup murah dengan price to earning sama price to free cash flow di kisaran 6-7 kali, sama price to book value di 1,4 kali. Dan ini ngebuat The Mas ini meskipun potensi pertumbuhannya nggak terlalu gede, dia tetap menarik buat buy buat tujuan jangka panjang. Nah, kalau mau beli saham The Mas buat jangka panjang, bagusnya dibeli di harga maksimal 200. Dan saham yang terakhir itu ada saham MAPA atau MAP Aktif Adi Perkasa. MAPA ini perusahaan retail yang bergerak di bisnis toko sepatu. Dan MAPA ini anak perusahaannya Mitra Adi Perkasa atau MAPI. MAPA ini kerjasama sama Foot Locker, perusahaan retail sepatu yang terkenal di New York City untuk ngebuka toko sepatu di mall-mall di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, revenue sama profitnya MAPA tumbuh dengan tingkat growth yang tinggi banget. Rata-rata antara belasan sampai 30%-an per tahun, dan cuma drop di tahun 2020 karena efek pandemi COVID. Dan kalau kita perhatiin sebenarnya growth-nya MAPA ini selain tinggi, dia cukup konsisten dari tahun ke tahun sebelum tahun 2020 dan setelah tahun 2020. Jadi praktis dia cuma drop karena pandemi COVID aja. Dari segi profitability, ini juga bagus banget, bisa sampai 20%-an, dan ini juga dropnya cuma karena efek pandemi COVID di tahun 2020 sama 2021. Artinya MAPA ini bisnis yang termasuk profitable, yang bisa ngasilin profit yang gede dari uang yang mereka investasiin ke bisnisnya. Net profit marginnya ini termasuk kecil sebenarnya, dan ini kurang bagus. Tapi kalau kita perhatiin, sebenarnya trennya dalam tren yang naik. Artinya efisiensinya MAPA pelan-pelan ngalami peningkatan. Terus untuk balance sheet-nya, current ratio-nya bagus banget, bisa jauh di atas 100%. Artinya MAPA ini utang jangka pendeknya bisa langsung dibayar lunas sama aset lancarnya. Terus liabilities to equity-nya bisa dijaga di bawah 100% dan ini bagus. Artinya modal bersihnya bisa lunasin semua utangnya MAPA. Dari segi cash flow, MAPA ini perusahaan yang juga bisa cetak cash flow from operations yang konsisten positif dari tahun ke tahun. Free cash flow-nya juga positif dan cuma negatif pas tahun 2020. Lagi-lagi ini tentunya efek pandemi COVID yang ngebuat pendapatannya MAPA drop. Ini bagus karena artinya MAPA ini bukan cuma bisa cetak laba bersih, tapi dia juga bisa cetak uang cash masuk, yang mana uang cash ini nantinya bisa dipakai buat diputar lagi ke bisnisnya buat ekspansi atau dibagiin ke investor lewat dividen atau buyback saham. Bicara soal ekspansi, kedepannya MAPA ini mau ekspansi lebih agresif lagi dengan mereka berencana mau buka sekitaran 400 toko setelah ekspansi mereka terhambat pandemi COVID-19. Jadi kedepannya mereka mau nambah toko baru dan ini tentunya bisa jadi sumber pertumbuhan revenue buat MAPA. Jadi MAPA ini kalau menurut gue dia masih punya potensi pertumbuhan yang bagus banget buat kedepannya. Ditambah dengan valuasi price to earning sama price to free cash flow-nya yang murah cuma 10 kali, ngebuat MAPA ini saham yang menarik buat dibeli untuk tujuan jangka panjang. Kelemahannya cuma satu, PBV-nya yang agak mahal. Nah, saham MAPA ini menurut gue menarik buat buy untuk tujuan investasi jangka panjang itu di bawah harga 5.500. Jadi selama masih di bawah 5.500 masih cukup bagus buat buy untuk jangka panjang. Oke, itu dia ya, 4 saham non-bank terbaik buat investasi jangka panjang, part yang keempat. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like di bawah, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia, karena masih banyak banget konten-konten yang masih bakalan gue bawain ke depannya. Disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli, tapi ini cuma analisa dan cuma perkiraan gue aja. Jadi masih bisa benar dan masih bisa salah. Keputusan di tangan masing-masing dan jangan lupa do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.